Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen dalam kuliah online akuntansi sektor publik. Di sini saya akan melanjutkan untuk akuntansi organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45, melanjutkan dari sesi yang sebelumnya. Jadi ini adalah video yang ketiga dari akuntansi organisasi nirlaba. Oke, kita simak selanjutnya. Ibu akan share untuk materinya. Di sini kita lanjutkan terkait mengenai pelaporan organisasi nirlaba. Nah, di sini kita lihat bagaimana pelaporan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45. Nah, di sini slide selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi nirlaba. Kita tahu organisasi nirlaba ada yayasan, kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, ada organisasi massa, dan politik. Kemudian ada juga instansi pemerintah atau bagian dari instansi pemerintah. Kemudian lembaga independen, non-pemerintah. Ini misalkan otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, badan penyelenggara jaminan sosial, badan penyelenggara ibadah haji. Kemudian ada juga badan layanan umum dan BLU daerah. Ini contohnya rumah sakit dan universitas. Sekarang ke organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan PSAK atau SAK etap dengan pelaporan menggunakan PSAK 45. Nah, organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan menggunakan PSAK, jika akuntabilitas publik tidak signifikan menggunakan SAK etap. Nah, walaupun menggunakan PSAK, karena kompleksitas transaksi dan akunnya relatif sederhana, tidak ada masalah. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik bentuk organisasi ini, karena tidak ada kekayaan yang dimiliki organisasi, sehingga ekuitasnya berupa aset bersih. Nah, untuk pemisahan dana, terikat dan tidak terikat, bukan keharusan, tergantung dari karakteristik organisasinya. Nah, kemudian beberapa organisasi tertentu memiliki pengaturan baku dari regulator, misalkan organisasi partai politik. Nah, di sini memiliki ketentuan untuk pelaporan dana kampanye. Nah, selanjutnya pelaporan yayasan. Nah, di sini terkait dengan yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, nah yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, walaupun memiliki pembina, pengurus, dan pengawas, namun ketiganya tidak bertindak sebagai pemilik, sehingga tidak boleh ada pembagian hasil usaha kegiatan kepada ketiga pihak tersebut. Jadi di dalam yayasan ini tidak ada pembagian hasil usaha kegiatan, seperti itu. Nah, pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, kemudian laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan keuangan untuk pelaporan yayasan. Nah, selanjutnya ya, yayasan yang wajib diaudit menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah yayasan yang menerima bantuan negara, luar negeri, atau pihak lain sebesar lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 miliar. Nah, ini wajib diaudit ya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Nah, yayasan tersebut
tentunya harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan ikhtisar laporan tersebut harus diumumkan pada surat kabar. Nah, hasil audit disampaikan kepada pembina yayasan dan ditembuskan kepada menteri dan instansi terkait. Nah, Undang-Undang Pajak Penghasilan menempatkan yayasan sebagai salah satu bentuk badan yang merupakan subjek pajak. Nah, atas surplus yayasan dikenakan pajak penghasilan. Namun, khusus untuk yayasan pendidikan, jika hasil usaha digunakan untuk melakukan investasi, maka surplus tersebut tidak dikenai pajak. Untuk tujuan ini, yayasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak, walaupun dalam 1 tahun pajak mungkin tidak ada pajak yang dibayarkan atau nihil, yang jadi tetap harus dilaporkan, walaupun tidak ada pajak yang dibayarkan. Nah, akuntansi yayasan, di sini PSAK tergantung akuntabilitasnya. Ya, pengurus dan anggota tidak berhak atas ekuitas yayasan, sehingga ekuitas yayasan disebut aset bersih. Aset bersih dikategorikan aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan tidak terikat. Laporan keuangan di sini ada laporan aktivitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jika dalam yayasan tersebut tidak ada pemisahan aset neto karena semua tidak terikat, maka dapat disajikan hanya aset neto. Nah, pencatatan mengikuti jenis usaha yayasan. Nah, kemudian bagaimana organisasi kemasyarakatan atau yang kita sebut dengan ormas. Nah, organisasi kemasyarakatan atau ormas itu juga merupakan salah satu entitas nirlaba. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, ormas ini dapat berbentuk badan hukum atau berbasis keanggotaan. Nah, jika berbadan hukum dapat berbentuk yayasan dan perkumpulan. Nah, ormas dalam anggaran dasar atau kita sebut sebagai AD dan anggaran rumah tangga berarti AD/ART wajib mengatur pengelolaan keuangan organisasi. Keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan masyarakat, hasil usaha ormas, bantuan atau sumbangan asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan APBN atau APBD. Keuangan ormas tentunya harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk pelaksanaan keuangan, ormas menggunakan rekening pada Bank Nasional. Nah, ormas juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum dan sesuai dengan AD/ART-nya. Nah, dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat, wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Oke, kita lanjutkan untuk akuntansi ormas di video selanjutnya. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.